materi pembelajaran Al-Quran Hadis kelas 11 semester dasar. Bab yang pertama, materi yang kelima. Hadis riwayat Imam Muslim tentang penciptaan manusia. Imam Muslim, nama lengkap beliau adalah Imam Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim bin Qausyas Al-Qushairi An-Naisaburi. Beliau adalah penulis kitab As-Sahih yang terkenal dengan Sahih Muslim. Beliau salah seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga sekarang. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur pada 206 Hijriah. Beliau belajar hadis sejak masih dalam usia dini, sejak usia 12 tahun. Beliau mengembara ke Hijaz, Irak, Syam, Mesir, dan negara-negara Islam lainnya. Tujuan pembelajaran materi hadis tentang penciptaan manusia. 1. Siswa dapat membaca materi hadis riwayat Imam Muslim tentang penciptaan manusia. 2. Siswa dapat menerjemahkan mufradat dan ayat materi hadis riwayat Imam Muslim tentang penciptaan manusia. 3. Siswa dapat menguraikan isi kandungan materi hadis riwayat Imam Muslim tentang penciptaan manusia. Materi hadis 1. Hadis riwayat Imam Muslim tentang penciptaan manusia. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un. Wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani. Wa lafdhulahu. Haddatsana Abi wa Abu Muawiyah wa Waqi'un qalu haddatsana A'mashu an Zaid bin Wahb an Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa sadiqul masduq inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu fi dhalika 'alaqatan mithla dhalika thumma yakunu fi dhalika mudghatan mithla dhalika thumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruhu wa yu'maru bi arba'ati kalimatin bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'idi fawalladhi la ilaha ghairuhu inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahli nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dira'un fayasbiqu alaihi kitabu fayamalu bi amali ahli jannati fayadkhuluha. Rawahu Muslim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah. Haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un. Wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani. Wa lafdhulahu. Haddatsana Abi wa Abu Muawiyah wa Waqi'un qalu
حدثنا أعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه روح ويؤمر بأربعة كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلوها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه مسلم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية ووكيع وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير الهمداني ولفظ له حدثنا أبي وأبو معاوية ووكيع قالوا حدثنا أعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه روح ويؤمر بأربعة كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلوها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه مسلم. Mufradat hadis 1. Hadis riwayat Imam Muslim tentang penciptaan manusia. 1. Lafaz as-sadiqu artinya orang yang jujur. Lafaz as-sadiqu artinya orang yang jujur. 2. Lafaz al-masduqu artinya orang yang dibenarkan. Lafaz al-masduqu artinya orang yang dibenarkan. 3. Lafaz yujma'u artinya dikumpulkan. Lafaz yujma'u artinya
dikumpulkan. 4. Lafaz khalquhu artinya penciptaannya. Lafaz khalquhu artinya penciptaannya. 5. Lafaz batni artinya perut. Lafaz batni artinya perut. 6. Lafaz alaqatan artinya segumpal darah. Lafaz alaqatan artinya segumpal darah. 7. Lafaz mudghatan artinya segumpal daging. Lafaz mudghatan artinya segumpal daging. 8. Lafaz al-malaku artinya satu malaikat. Lafaz al-malaku artinya satu malaikat. 9. Lafaz yu'maru artinya diperintah. Lafaz yu'maru artinya diperintah. 10. Lafaz taqiyyin artinya sengsara. Lafaz taqiyyin artinya sengsara. 11. Lafaz sa'idi artinya bahagia. Lafaz sa'idi artinya bahagia. Terjemahan hadis 1. Hadis riwayat Imam Muslim tentang penciptaan manusia. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Saibah. Abu Bakar bin Abu Saibah telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un. Abu Muawiyah dan Waqi' menceritakan kepada kami. Wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani. Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani menceritakan kepada kami. Walafdulahu dalam riwayat lain. Haddatsana Abi wa Abu Muawiyah wa Waqi'un qalu telah menceritakan kepada kami, dan lafaz ini milik beliau Abu Muawiyah dan Waqi'. Mereka mengatakan, Haddatsana al-A'masyu an Zaid bin Wahb. Al-A'mash menceritakan kepada kami dari Zaid bin Wahab. An Abdillah dari Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasatiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur lagi dibenarkan. Inna ahadakum yajma'u khalquhu. Sungguh setiap kalian dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi arba'ina yauman, di dalam perut ibunya seumur 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalika. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalika. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruhu. Kemudian diutus satu malaikat, lalu ia meniupkan roh padanya. Bayuk maru bi arba'ati kalimatin, dan diperintah dengan 4 kata. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyin au sa'idi. Dituliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, sengsara atau bahagianya. Wa wallazi la ilaha ghairuhu, demi Allah zat yang tidak ada sesembahan
yang berhak diibadahi selain dia. Inna ahadakum layak malu bi'amali ahli jannati. Sungguh ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitabu. Lalu catatan takdir mendahulinya. Fayak malu bi'amali ahli nari fayat huluha. Sehingga ia beramal dengan amalan penduduk neraka. Hingga akhirnya dia masuk neraka. Wa inna ahadakum layak malu bi'amali ahli nari. Dan sungguh ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitabu. Lalu catatan takdir mendahulunya. Fayak malu bi'amali ahli jannati fayat huluha. Kemudian ia beramal dengan amalan penduduk surga hingga ia akhirnya masuk surga. Rawahu Muslim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Saibah. Abu Bakar bin Abu Saibah telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un. Abu Muawiyah dan Waqi' menceritakan kepada kami. Wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani. Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani menceritakan kepada kami. Walafdulahu dalam riwayat lain. Haddatsana Abi wa Abu Muawiyah wa Waqi'un qalu telah menceritakan kepada kami. Dan lafaz ini milik beliau, Abu Muawiyah dan Waqi'. Mereka mengatakan, Haddatsana al-A'masyu an Zaid bin Wahb. Al-A'mash menceritakan kepada kami dari Zaid bin Wahab. An Abdillah dari Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasatiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami dan beliau adalah orang yang jujur lagi dibenarkan. Inna ahadakum yajma'u khalquhu. Sungguh setiap kalian dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi arba'ina yauman. Di dalam perut ibunya seumur 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalika. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan misla dzalika. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruhu. Kemudian diutus satu malaikat lalu ia meniupkan roh padanya. Bayuk maru bi arba'ati kalimatin dan diperintah dengan 4 kata. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyin au sa'idi. Dituliskan rizkinya, ajalnya, amalannya, sengsara atau bahagianya. Wa wallazi la ilaha ghairuhu. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi selain dia. Inna ahadakum layak malu bi'amali ahli jannati. Sungguh ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitabu. Lalu catatan takdir mendahulinya. Fayak malu bi'amali ahli nari fayat huluha. Sehingga ia beramal dengan amalan penduduk neraka. Hingga akhirnya dia masuk neraka. Wa inna ahadakum layak malu bi'amali ahli nari.
Dan sungguh ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa fira'un. Sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitabu. Lalu catatan takdir mendahulunya. Fayak malu bi amali ahli jannati fayat khuluha. Kemudian ia beramal dengan amalan penduduk surga hingga ia akhirnya masuk surga. Rawahu Muslim. Haddatsana Abu Bakr bin Abi Saibah. Abu Bakar bin Abu Saibah telah menceritakan kepada kami. Haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi'un. Abu Muawiyah dan Waqi' menceritakan kepada kami. Wa haddatsana Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani. Muhammad bin Abdullah bin Numair al-Hamdani menceritakan kepada kami. Walafdulahu dalam riwayat lain. Haddatsana Abi wa Abu Muawiyah wa Waqi'un qalu telah menceritakan kepada kami, dan lafaz ini milik beliau Abu Muawiyah dan Waqi'. Mereka mengatakan Haddatsana Al-A'masyu an Zaid bin Wahb. Al-A'mash menceritakan kepada kami dari Zaid bin Wahab. An Abdillahi dari Abdullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wasatiqul masduq. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, dan beliau adalah orang yang jujur lagi dibenarkan. Inna ahadakum yajma'u khalquhu. Sungguh setiap kalian dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi arba'ina yauman, di dalam perut ibunya seumur 40 hari. Tsumma yakunu fi dzalika 'alaqatan misla dzalika. Kemudian menjadi segumpal darah selama itu pula. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan misla dzalika. Kemudian menjadi segumpal daging selama itu pula. Tsumma yursalul malaku fayanfukhu fihi ruhu. Kemudian diutus satu malaikat, lalu ia meniupkan roh padanya. Bayuk maru bi arba'ati kalimatin, dan diperintah dengan 4 kata. Bikatbi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyin au sa'idi. Dituliskan rezekinya, ajalnya, amalannya, sengsara atau bahagianya. Wawallazi la ilaha ghairuhu. Demi Allah, zat yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadai selain dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannati. Sungguh ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk surga. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Sampai-sampai jarak antara dia dengan surga tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitabu. Lalu catatan takdir mendahulunya. Fayak malu bi amali ahli nari fayat huluha. Sehingga ia beramal dengan amalan penduduk neraka hingga akhirnya dia masuk neraka. Wa inna ahadakum layak malu bi amali ahli nari. Dan sungguh ada di antara kalian yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa fira'un. Sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka tinggal satu hasta. Fayasbiqu alaihi kitabu. Lalu catatan takdir mendahulunya. Fayak malu bi amali ahli jannati fayat khuluha. Kemudian ia beramal dengan amalan penduduk surga hingga ia akhirnya masuk surga. Rawahu Muslim. Penjelasan hadis 1. Hadis riwayat Imam Muslim
tentang penciptaan manusia. Berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim tentang penciptaan manusia tersebut, dapat dipetik pelajaran tentang tahapan penciptaan manusia yang dimulai dari berupa janin di dalam perut ibunya. Pada 40 hari pertama adalah fase berupa benih dari laki-laki atau sperma yang berada di rahim wanita. Pada fase 40 hari kedua adalah fase berupa segumpal darah. Dan pada fase 40 hari ketiga adalah fase berupa segumpal daging. Setelah 3 fase terlewati, yang masing-masing fase adalah 40 hari atau selama 120 hari atau selama 4 bulan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengutus malaikat untuk meniupkan roh ke dalam janin itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memerintahkannya untuk menuliskan 4 takdirnya, rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan bahagia serta celakanya. Sementara tidak ada yang tahu rezeki apa yang dituliskan oleh malaikat itu, kapan ajal atau kematiannya datang, apa yang akan dilakukan besok, serta termasuk golongan bahagia atau celakakah nantinya. Karena itu, hadis tersebut menjadikan motivasi atau pendorong untuk memperbanyak amal soleh. Karena semua manusia tidak ada yang tahu kapan kematian itu akan menghampirinya. Hadis tersebut mengajarkan akan pentingnya tawakal atau berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dilaksanakan ikhtiar, serta tidak takut kefakiran, karena rezeki itu telah dituliskan dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni semenjak berumur 120 hari di dalam kandungan ibunya. Dengan memperhatikan hal itu, manusia terutama yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu mewaspadai terhadap datangnya kematian supaya bisa husnul khatimah, yakni saat kematian menghampirinya, posisinya pada posisi yang paling baik dan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena meskipun seseorang yang saat ini berada pada posisi dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun tidak dapat menjamin di akhir hidupnya apakah akan istiqomah seperti itu atau tidak. Sebagai gambaran betapa orang yang alim dan taat selama hidupnya justru bisa meninggal dalam keadaan su'ul khatimah yang dapat menjerumuskannya ke dalam neraka. Dan ada pula orang yang sangat buruk amalnya, namun karena hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia bisa mati dalam keadaan husnul khatimah yang dapat mengantarkannya ke dalam surga. Maka dari itu, tidak boleh mudah menghakimi hidup seseorang akan mati dalam keadaan su'ul khatimah karena perbuatan buruk selama hidupnya di dunia. Karena apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki, bisa jadi orang tersebut justru akan bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di masa akhir hayatnya. Oleh karena itu, ketika melihat orang yang buruk akhlaknya, adalah mendoakannya agar segera diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kandungan isi hadis 1, hadis riwayat Imam Muslim tentang penciptaan manusia. 1.
Peristiwa ditiupnya roh kejanin yang berada dalam kandungan seorang wanita adalah pada hari ke-120 atau bulan keempat sebagai bagian dari proses penciptaan manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua, sebagai motivasi atau pendorong semangat dalam menghadapi bentuk macam takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Karena takdir manusia di akhirat sangat ditentukan oleh amal perbuatannya waktu masih hidup di dunia.